membahas tentang orang yang mencari kekayaan sama setan. Dan jadi pertanyaan, apakah setan bisa bikin orang kaya? Apakah setan bisa bikin orang naik pangkat? Saya mau tanya, siapa yang percaya setan bisa bikin orang naik pangkat? Angkat tangan. Siapa yang tidak percaya setan bisa bikin orang naik pangkat? Angkat tangan. Siapa yang bingung? Angkat tangan. Dia datang hanya khusus dari orang bingung. Nah, saudara, sama-sama minta sama setan, kayanya beda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin sekalipun minta. Betul? Nah, itulah dukun yang membuat orang kaya. Kenapa dukunnya sendiri miskin? Orang yang tidak percaya Tuhan kalau sakit pergi ke dukun. Dukun sakit pergi ke dokter. Itulah dukun yang membuat orang naik pangkat. Kenapa dukunnya sendiri nganggur? Itu tempat kuburan keramat yang bisa bikin orang naik pangkat. Kenapa juru kuncinya nganggur, tidak naik pangkat sendiri? Betul? Karena mereka tahu suatu rahasia. Nah, sebelum saya bertobat, rahasia ini tidak boleh dibocorkan. Karena kalau dibocorkan, tidak ada yang berani minta. Nah, mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Yehezkiel. Kitab Yehezkiel pasal 20 ayat 29 sampai dengan 33. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Maka aku berkata pada mereka, tempat tinggi apa itu yang kamu naiki? Maka namanya disebut tempat tinggi sampai hari ini. Ayat 30 sudah baca? Dalam membawa persembahan-persembahanmu, yaitu mempersembahkan anak-anakmu sebagai korban dalam api, kamu menajiskan dirimu dengan segala berhala-berhala sampai hari ini. Apakah aku masih kau minta petunjuk daripada hai kaum Israel? Demikian firman Tuhan yang hidup. Aku tidak lagi kau minta petunjuk daripadaku. Ayat 32 sudah baca? Demi aku yang hidup, demi firman Tuhan, aku akan memerintahkan kamu dengan tangan yang kuat, dengan lengan yang teracung, dan amarah yang tercurah. Lu sudah tahu, orang minta kekayaan sama setan, minta penglarisan, minta kenaikan pangkat, itu sudah ada sejak zaman sebelum Abraham. Minta ke pohon, minta ke batu, minta ke kuburan, itu sudah ada sejak zaman sebelum ada Abraham. Bahkan kaum Israel sendiri pun ada yang terlibat, minta kuasa setan, minta kenaikan pangkat, minta penglarisan, dan Tuhan tegur mereka. Udah tahu, kutuk itu selalu dari anak cucu, dari atas ke bawah. Tidak ada namanya kutuk tumbal mertua. Kalau ada kutuk tumbal mertua, menantu-menantu yang sakit hati, mertuanya ditumbalkan semua. Tapi kutuk itu selalu bicara dari atas ke bawah, anak cucu. Ya, semua anak cucu. Kenapa anak cucu? Karena anak cucu bicara tentang masa depan. Anak cucu bicara tentang pengharapan. Anak cucu bicara tentang cita-cita. Dan anak cucu bicara tentang generasi. Maka kutuk itu adalah dari atas ke bawah, anak cucu. Artinya setan menghancurkan generasi. Setan menghancurkan masa depan. Setan menghancurkan pengharapan. Setan menghancurkan cita-cita. Maka kutuk itu dari atas ke bawah. Jelas? 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 Nah, ingat saudara, setan tidak ada tujuan menolong manusia. Setan tidak ada tujuan memberkati manusia. Setan tidak ada tujuan menyelamatkan manusia. Kenapa? Karena setan tahu tidak diampuni. Makanya tidak tertulis setan rame-rame bertobat masuk gereja dibaptis jadi Paulus. Yang dulunya namanya setan, dulu adalah malaikat, Lucifer. Memberontak melawan Tuhan, mengkudeta Tuhan dari keinginannya sendiri, merencanakan pemberontakan. Makanya setan tidak diampuni. Beda dengan manusia, Adam dan Hawa tidak ada tujuan merencanakan pemberontakan, merencanakan untuk melawan Tuhan, tapi digoda setan untuk melawan Tuhan.
Adam dan Hawa tidak berencana. Kasus pembunuhan berencana dan tidak berencana hukumannya beda. Betul? Berencana hukumannya berat. Tidak berencana ada keringanan. Betul? Nah, Lucifer, setan, berencana. Maka setan tidak diampuni. Jelas? Jelas? Manusia tidak berencana, maka manusia diberi kesempatan pengampunan dalam Yesus Kristus. Makanya saudara, untuk masalah percaya Yesus, setan juga percaya. Menyembah Yesus, setan juga menyembah. Takut dan gentar, setan juga takut dan gentar. Tapi setan tidak pernah bertobat. Kenapa? Karena tidak ada pengampunan. Jadi kalau manusia kena setan, pergi ke dukun ke setan, setan ketemu setan, join reuni. Karena setan tidak ada tujuan menolong manusia. Kenapa? Karena setan tahu tidak diampuni. Kenapa tidak diampuni? Tuhan itu kan adil, betul? Karena setan, Lucifer, melawan Tuhan, mengkudeta Tuhan, memberontak kepada Allah dari keinginannya sendiri. Jelas? 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 Makanya kalau orang ke gereja percaya Yesus, kelakuannya masih kayak setan. Namanya setan kedua. Sama-sama minta ke dukun, sama-sama minta ke setan, kayaknya beda-beda. Ada yang tetap miskin sekalipun minta. Sekarang ini rahasianya. Sebelum saya bertobat, saya tahu namanya hukum keadilan yang maha kuasa. Orang baik, orang jahat, orang beragama, tidak beragama, orang Kristen atau bukan, semua bisa merasakan cahaya matahari. Betul? Karena keadilan yang maha kuasa. Demikian karena keadilan yang maha kuasa, manusia di bawah kolong langit ini diberinya berkatnya masing-masing. Makanya ada yang pendeta kaya raya makan begini, tapi ada juga pendeta miskin makan begini. Sama-sama pendeta rezekinya beda, betul? Ada orang Kristen kaya, ada orang Kristen miskin. Ada ateis komunis kaya, ada ateis komunis miskin. Ada Hindu Buddha Islam kaya, ada Hindu Buddha miskin. Tapi ingat ya, karena keadilan yang maha kuasa. Tapi bedanya kita orang Kristen, kita percaya Yesus, kita pasti dijamin masuk surga. Itu bedanya. Dan kalau kita setia, berkat itu ditambah. Nah, kalau orang minta ke setan, itu diambil dari mana? Ikutin saya semua. Setan bukan pencipta. Rezeki itu diambil dari anak cucu. Kalau rezeki anak cucunya besar, orang tuanya kerja apapun berhasil, tetapi terkena kutukan, tidak bisa menikmati kekayaan. Tapi setelah orang tuanya mati, anak cucu ini kerja apapun gagal, bangkrut, sial. Karena rezekinya sudah diambil dulu orang tuanya. Maka Alkitab berkata setan itu pencuri. Jelas? 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 Nah, tapi rezeki anak cucunya tukang ojek. Sekalipun minta, setan tetap ojek. Makanya orang minta kaya setan, kayanya beda-beda, ada juga tetap miskin. Jelas? Jelas? Kenapa dukun tidak ambil minta sendiri supaya kaya? Karena dia tahu rahasia ini. Kalau anaknya rezekinya tukang becak, sekalipun minta tetap becak kedua. Dan terkena kutukan, tidak bisa menikmati kekayaan itu. Apa kutukannya? Saya minta berdiri Pak ya. Anda diberi kasih kaya raya, tapi ada harga harus dibayar. Ditolak langit, tolak bumi, mati ndak, hidup ndak, stroke, sakit gula. Tidak bisa menikmati kekayaan. Anak gila, istri dibawa setan, mati masuk neraka. Tapi kaya sebentar aja, setelah itu habis. Pikir dulu. Dan semua orang yang minta ke setan, baik setelah terkabul maupun
pada waktu meminta, pasti ada hewan-hewan bernyawa yang dikorbankan. Ayam pun harus ayam kampung, tidak boleh ayam horren Kentucky Fried Chicken. Kenapa? Setan yang takut kolesterol. Ayam, kerbau, sapi, ada hewan yang dikorbankan. Dan semua puncak ritual mistik, kuasa gelap, orang minta kayak setan, semua pasti malam Jumat. Kenapa malam Jumat? Sudah tahu, lawan dari Tuhan adalah setan. Tuhan memberkati, setan mengutuk. Yang disebut hari ke-7 dalam Sabat Yahudi itu hari Sabtu. Kenapa kita orang Kristen hari Minggu? Karena hari Minggu adalah hari kebangkitan Tuhan, hari kemenangan. Amin, amin. Hari kebangkitan, maka kita orang Kristen hari Minggu, hari kebangkitan. Kalau disebut Sabat Yahudi itu hari ke-7, hari Sabtu. Berarti hari yang ke-6 itu hari apa? Jumat. Ingat, angka 6 adalah angka manusia. Pada waktu hari ke-6 Tuhan mengikat perjanjian, memberikan berkat, beranak cuculah dan taklukkanlah bumi. Betul? Lawan dari Tuhan adalah setan. Maka setan, semua puncak ritual di seluruh dunia pengikut setan itu hari Jumat. Kenapa? Lawan dari Tuhan adalah setan. Setan mengutuk, Tuhan memberkati. Jelas? Jelas? Di seluruh dunia hari Jumat. Maka di Indonesia ada namanya Jumat Kliwon, Jumat Wage weton gendruwo. Jelas? Jelas? Hari ke-6 artinya mengikat perjanjian setan masa depan. Karena hari ke-6 Tuhan mengikat perjanjian, memberi apa? Blessing, berkat. Lawan dari Tuhan adalah setan. Maka puncak ritual hari Jumat, hari ke-6. Dan darah hewan bernyawa dicurahkan ke tanah. Dan tidak boleh ada mangkok atau piring. Kenapa? Jadi saren. Kenapa ke tanah? Ingat, manusia berasal dari tanah. Dari tanah kembali ke tanah. Artinya jalur DNA keturunan manusia. Maka kalau korban kuasa gelap itu hewannya dicurahkan ke, jelas? Dan hari Jumat, jelas? Dan hari Jumat ingat perjanjian, dan curahkan ke tanah dan mengikat perjanjian masa depan. Nah, sekarang akan saya jelaskan supaya saudara mengerti apa kalau orang minta kayak itu hewan-hewan bernyawa. Nah, saya minta Bapak ini ke sini, Pak. Yang di belakang. Saya cari contoh Pak ya, yang selalu mirip. Ini, sini Pak ya. Wah, ini sterek bener nih. Wah, olahraga nih. Contoh aja Pak, jadi setannya. Nah, saya minta ini ke sini. Wah. Yang aku minta kekayaan. Yang aku minta kekayaan. Kejayaan. Kejayaan. Kehormatan. Kaya raya. Baiklah. Ini persembahan. Persembahan ini pasti hewan yang bernyawa. Kerbau, sapi, ayam, kambing, babi. Dan yang tidak dikorbankan hanya satu, anjing. Kenapa? Itu jatah orang Manado. Jadi setan tidak boleh ngambil jatah orang Batak dan Manado. Dan puncak ritual hari Jumat, baik meminta atau setelah terkabul. Ingat, hari yang ke-6 darah dicurahkan ke tanah. Lambang dari keturunan, jalur DNA manusia. Makanlah. Setelah persembahan, saji harus makan. Kalau dia makan bagian kepala, orang tua yang disayangi mati atau sakit parah, kecelakaan.
itu lambang dari orang tua. Kalau dia makan bagian leher, anak yang paling disayangi cacat atau mati kecelakaan. Itu bagian leher. Kalau makan bagian sayap, nih sayap ini adalah tangan-tangan keturunannya cacat dan sakit semua, anak cucunya. Kalau itu kerbau sapi, kaki depan, itu lambang dari keturunannya. Kalau itu kaki belakang, itu lambang kaki-kaki keturunannya akan cacat atau sakit bagian kaki semua. Nah, kalau dia makan bagian kulit-kulit, maka anak cucunya akan terkena kutukan penyakit kulit atau mati dengan cara sama, kanker semua, kanker semua. Jelas? Nah, kalau yang bersangkutan makan bagian ekor, kalau ayam bruto, maka anak cucunya yang kawin pasti cerai, dan anak cucunya jadi perawan tua, perjaka tua, expired kadaluarsa. Itu makan bagian ekor. Kalau dia makan bagian dalam-dalam, usus itu jeroan, itu adalah jeroan lambang keturunannya anak cucunya. Kalau dia makan bagian hati, maka anaknya sakit bagian liver semua. Kalau dia makan bagian jantung, anaknya sakit bagian jantung semua. Pak, kalau dimakan semua, bubar. Bisa. Itu adalah lambang dari jelas. Maka sesaji itu hewan bernyawa, karena itu adalah lambang dari keturunan. Nah, dan setan tidak bisa memberkati. Setan bukan pencipta. Jelas? Jelas? Nah, banyak orang mau bertobat, dia takut, Pak, kalau saya bertobat dulunya kaya sama setan, begitu bertobat langsung bangkrut habis. Nah, orang salah tafsir tentang Ayub. Ingat, ikut sama, Ayub orang benar, orang saleh, tidak ada perjanjian setan. Ingat, iblis mencobai, Tuhan mengizinkan, Tuhan menguji. Tapi ingat, Ayub ada pemulihan 2 kali lipat. Amin. Tapi ingat, konteks Ayub beda dengan konteks perjanjian setan. Nah, kadang tuh orang salah tafsir. Nah, itu Ayub dihabiskan, tapi tidak lihat konteksnya bahwa Ayub tidak ada perjanjian setan. Tapi Tuhan menguji, Tuhan mengizinkan, iblis mencoba. Tapi Ayub ada pemulihan 2 kali lipat. Kalau kasus ini bukan kasus Ayub, beda. Orang salah tafsir. Kasus ini tidak ada pemulihan, dan itu adalah kasus perjanjian setan. Makanya sering salah orang tangkap. Nah, bagaimana cara batalinya? Ini saya kasih tahu. Banyak orang mau bertobat tapi takut. Kalau misalnya dulunya dia naik pangkat sama setan, begitu bertobat besok dipecat. Jadi ada dulunya pengusaha kaya raya, begitu bertobat habis miskin. Sampai mati loh saudara, miskinnya. Saya mau tanya, siapa yang mau bertobat miskin sampai mati? Angkat tangan. Nah, kadang orang berpikir takut di sini, betul? Karena dia pikirkan kasusnya Ayub sama dengan kasus ini, beda. Ayub tidak ada perjanjian setan. Suatu kali ada seorang pengusaha, dia mau bertobat tapi takut masalah itu. Jadi dulu ada namanya PP10. Orang-orang keturunan Chinese disuruh balik ke Tiongkok. Nah, dengar? Nah, ada seorang pemuda miskin sekali. Dia pergi ke tempat keramat buaya putih di Kalimantan. Dia sembunyi dan tidak mau ke Tiongkok. Dia berkata kepada tempat keramat itu, aku relakan nyawaku untuk engkau dan sekeluargaku, asal aku diberi kekayaan dan kehormatan. Dibuatlah perjanjian setan. Dia jadi kaya raya. Tambah udangnya aja ratusan hektar. Kaya raya. Dan dia menikah sama orang Kristen. Ini pentingnya doa penyerahan anak. Nah, dapat perempuan Dayak.
Tetapi ingat, aliran karismatik garis keras. Bukan hanya radikalisme, ini ada yang garis keras. Jadi kalau garis keras itu doanya ini, itu garis keras. Itu karismatik garis apa? Jadi kalau muji Tuhan, wah Tuhan. Jadi Tuhan, malaikatnya dengar gini, wah, segera cepat dikabulkan doanya. Kenapa? Kalau enggak ini bahaya nih, lantainya bisa ambruk. Itu karismatik garis apa? Wah, ini karismatik memuji menyembah Tuhan itu, wis ngeri lah. Dia tahu suaminya ada perjanjian sumpah. Begitu anak pertama lahir, langsung diserahkan gereja doa penyerahan anak. Itu penting doa penyerahan. Sampai lahir anak ketiga, langsung didoakan penyerahan anak. 3 anaknya hidup semua, tidak ada yang mati. Buayanya mau makan ini tidak bisa, jadi buaya ompong. Sang ayah ini tahu, kok terbukti Yesus bisa nyelamatin anak-anaknya. Kalau anaknya tidak ke gereja, mungkin dimarah-marahin. Tapi dia sendiri tidak pernah ke gereja. Karena dia takut kalau dia bertobat semua habis. Setelah itu salah satu anaknya itu punya pacar teman saya. Minta datang ke sana, ke Kalimantan. Saya lihat bapak ini, wajahnya mirip buaya bener ya. Kondisi sekarat, mati enggak, hidup enggak. Saya ngomong sama dia, kamu percaya Yesus pasti selamat. Dia ngomong ini, Pak, saya tuh mau percaya Yesus. Saya tahu Yesus bisa nyelamatin saya. Tapi bagaimana dengan tambah udang saya? Harta saya? Kalau saya bertobat ini diambil semua. Saya miskin, Pak. Daripada itu lebih baiknya saya bertobatnya waktu mau mati. Yang penting bukan awal tapi akhir. Saya ngomong sama dia, engkau percaya Yesus, engkau tetap kaya. Gimana? Udangmu selamat. Dia ngomong, itu yang ku mau. Akhirnya doa pelepasan, batalkan perjanjian. Langsung dia tetap kaya. Kenapa ada yang bertobat langsung habis? Ini sebenarnya rahasianya. Nah, saya minta bapak ini lagi aja cocok. Contoh aja ini. Nah, ini di sini. Wah, Ini lebih cocok. ini yang aku minta kekayaan, kehormatan, kejayaan, dan nama besar, kaya raya. Baiklah. Ini sesajinya. Ingat, hewan bernya, puncak ritual, hari Jumat, perjanjian masa depan. Makanlah. Suruh makan. Setelah itu dia makan dan itu adalah lambang dari keturunan. Dan setan ini mengambil rezeki dari anak cucu. Ini Pak. Jadilah ini rumah, tanah, pabrik, ruko. Rezekinya diambil dari anak cucu. Tiba-tiba datang saya jadi orang baik aja dah. Maukah engkau percaya Yesus? Oh, Dalam doa pelepasan, pembatalan kutuk seperti ini. Itu saya semua di dalam nama Tuhan Yesus. Segala perjanjian setan atas hidupku, keluargaku, aku batalkan, putuskan dalam nama Yesus. Betul? Wah, mau nyerang dia tidak bisa. Perjanjian sudah Pak. Mau nyerang anak cucunya tidak bisa. Perjanjian sudah batal. Tapi ada yang belum yang dibatali. Perjanjian masa depan
hari ke-6 ini diambil. Kenapa? Ingat, hari ke-6. Jadi yang belum dibatalin adalah perjanjian masa depan hari yang ke-6. Dia bertobat, tapi kerja apapun habis. Kenapa habis? Karena ingat saudara, masa depannya, perjanjiannya belum dibatalin. Dia baru batalin hidup dan keluarganya. Dan setan punya hak atas ini semua. Kenapa? Setannya tidak mau rugi, tekor juga. Jelas? Jelas? Nah, sekarang sini lagi. Harusnya di dalam pembatalan perjanjian harusnya seperti ini. Ini saya semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala perjanjian setan, segala kutuk sumpah serapah, ikatan roh jahat atas hidupku, masa depanku, keluargaku, harta bendaku, tempat tinggalku, cita-citaku, masa depanku, aku batalkan, putuskan dalam nama Yesus. Hari ini hidupku, keluargaku, masa depanku, tempat tinggalku, cita-citaku bukan milik setan, tapi ditebus oleh darah Yesus. Amin. Setan ini mau nyerang ini nggak bisa, mau ambil ini nggak bisa. Karena apa? Sudah batal perjanjian masa depan. Karena kalau tidak dibatalkan ini, dia punya masa depannya habis. Kasih. Pak, sekarang kan tahu cara batalin perjanjian. Kalau gitu minta setan dulu baru bertobat. Setan itu raja tipu, belum kaya udah mati. Dan yang kedua, setan tidak bisa berkati. Itu diambil dari anak cucu. Jelas? Jelas? Karena setan bukan pencipta. Makanya dukun itu tidak minta kaya sendiri, karena tahu diambil dari mana. Jelas? Jelas? Ingat, ini saya bilang, setan bukan pencipta. Setan bukan sumber berkat. Jelas? Jadi kalau orang minta jimat keselamatan ke setan, nabrak mobil selamat, nabrak motor selamat, nabrak kereta api tetap mati, itu keselamatan anak cucunya dipindah orang tuanya. Anak cucunya nanti sering kecelakaan sama sakit-sakitan. Jelas? Dan yang minta jimat keselamatan kena kutukan, miskin seumur hidup. Ingat, setan tidak ada tujuan menolong manusia. Karena setan tahu, ikut saya semua, tidak diampuni. Jelas? Jelas? Suatu kali saya pernah dimintai tolong. Seorang bapak-bapak nemuin saya. Dikatakan bapak tapi belum menikah, tapi udah kawin. Waktu itu dia datang ke saya. Pak, ini Pak Tony ya, dukun santet ya. Saya diam aja. Pak, saya ini germu. Bilang gitu. Saya bingung untuk menyelamatkan nyawa saya. Kakek nenek saya terlibat perjanjian setan, diberi kekayaan dan kehormatan, tapi anak cucunya akan mati semua di bawah usia 50 tahun. Orang tua saya mati, kakek nenek sudah mati, kakak saya mati, adik saya mati, Pak. Dan umur saya, Pak, 49 tahun. Kalau Bapak bisa menyelamatkan saya itu punya anak buah perempuan, Pak, 200 wanita. Dan saya punya stok gudang perawan 5, Pak. Kalau Bapak nolong saya, stok gudang saya 5 perawan untuk Bapak semua. Saya ngomong, wah kacau ini. Saya udah bertobat, waktu dulu juga bukan dukun cabul. Dulu pun juga bukan dukun cabul. Langsung ngomongin, oh maaf Pak, Bapak udah bertobat ya? Iya. Waduh, gimana nih? Ya, kamu percaya Yesus, pasti kamu selamat. Pak,
Saya disuruh percaya siapa aja, saya percaya Pak. Asal saya bisa selamat Pak. Kan 49 tahun, tinggal satu. Nah, saat dia ngomong, kamu percaya Yesus? Saya, waktu mau saya doa, itu saya tidak bisa lupa. Aku mau doa, Pak, stop! Ada Pak? Pak, saya bawa pistol Pak. Ya ampun, pistolnya 2 lagi. Jangan sampai waktu doa lupa Pak, jedor repot Pak. Wah sialan. Wah, ngagetin orang. Mana pistolnya? Tahu tenang. Pak ada izinnya, tenang aja. Pistol kita aja. Saya doain pelepasan dalam Yesus, batakan perjanjian, manifestasi kayak ular. Nah, setelah itu dia pulang. Berapa tahun kemudian saya tidak ketemu. Suatu kali saya khotbah di tempatnya Pak Edi Leo, Gereja Abalok 6 September. Tiba-tiba waktu saya jalan mau ke mimbar, Pak Daud, masih ingat saya? Wah, saya kan susah ingat orang. Minta lain kan banyak orang, gimana saya hafal wajahnya, betul nggak? Ingat Pak Germo. Oh ya. Ya, tidak lupa. 5 stok gudang. Udah lupa ini. Oh iya, kamu si Germo yang nyiapin stok gudang 5 perawan. Saya udah bertobat, kamu suruh ini ya. Dari dukun cabul apa sih? Saya udah bertobat. Wah, Pak, makasih Pak. Saya sudah selamat. Saya satu-satunya generasi yang bisa melewati usia 50 tahun. Saya tanya, kamu udah bertobat belum? Pak, bisnis tetap jalan Pak. Wah, kacau deh. Tapi mereka tak bikin sel group. Kacau dah. Tapi dia satu-satunya dari generasi yang lolos usia 50 tahun. Maka saya katakan nikah belum, kawin sudah. Nah, dia ngomong saya, wah terima kasih, saya bisa lolos sampai melewati usia 50. Ingat, kutuk itu ada. Jelas? Jelas? Nah, tadi saya disuruh nyinggung masalah guna-guna. Sebelum saya bertobat, saya belajar ilmu guna-guna, ilmu pelet. Ilmu santet sama ilmu pelet itu beda. Ilmu santet adalah ilmu untuk membunuh. Itu saya membunuh. Atau bikin orang jatuh sakit parah. Kalau ilmu pelet itu adalah menundukkan lawan jenis. Menaklukkan. Namanya sebe. Pelet, guna-guna. Orang bisa kepelet kena guna-guna, itu pasti suami istri tidak harmonis, atau orang tua anak tidak harmonis. Makanya yang bisa dikerjain ilmu pelet guna-guna adalah dari keluarga broken home. Kenapa tidak bisa dikerjain? Karena kalau keluarga harmonis, suami istri ada ikatan batin. Ikatan batin ini tidak berhubungan dengan ilmu gaib atau mistik, tapi natural anugerah Tuhan. Misalnya suami ada musibah di luar negeri, tanpa dikasih tahu istri bisa terasa, betul? Itu namanya firasat. Jelas? 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 Nah, atau anak ada musibah, itu orang tua bisa terasa tanpa dikasih tahu. Pak, kalau saya punya suami kecelakaan saya tidak tahu, berarti tidak mencintai. Nanti ganti lagi. Nah, kalau suami istri orang tua anak ikatan batinnya kuat, itu tidak bisa diputus dengan kekuatan mantra. Karena yang asli lebih kuat daripada yang palsu. Nah, kasusnya guna-guna itu gimana? Nah, ini seperti ini. Saya akan kasih contohnya. Ini untuk contoh saja. Nah, saya minta contoh aja ya. Nah, lagi 2 ya. 2. Ya. Saya selalu cari contoh yang persis. Nah, santai aja. Sini. Contoh aja, bukan setan tapi. Nah, saya minta Bapak ini sini. Ini supaya sudah tahu proses orang bisa kena ilmu guna. Nah, saya minta ibu ini ke sini, Bu. Contoh.
Contoh aja jadi WW Gober. Nah. Ini misalnya suami istri. Suami istri ada ikatan tapi setiap hari ini ribut terus. Yang bisa dikerjai ilmu guna-guna itu dari rumah tangga yang tidak sering ribut terus. Makanya yang kena tuh suami istri berjauhan atau yang tidak harmonis. Nah, ini data. Ya, aku minta tolong peletkan guna-guna si Akyong. Mau yang berapa lama? 15 tahun. Langsung dukun ini baca mantra. Ikatan batin ini suami istri diputus. Ikatan batin orang tua anak diputus. Ini disambung ke sini. Dengan kekuatan mantra, ikatan batin ini digabung. Maka ini akan lihat ini seperti bidadari. Ya, terima kasih. Jelas? Jelas? Itu kasusnya guna-guna. Dan guna-guna itu ada jangka waktunya, masa expirednya. Jenis susuk. Jenis apa? Susuk. Bukan susuk KB, ini susuk emas berlian. Itu kekuatan 40 hari. Jenis mantra, pakai pengantara, jimat atau pakai garam atau kembang kandil, kacang hijau, garam, itu kekuatan 1000 hari. Jenis yang ketiga, mantra tanpa pengantara, namanya aji jaran goyang. Itu ada ilmu Jolo Sutro, Semar Mesem. Yang ketiga, jaran goyang, teko gendeng mulih ngengkleng. Artinya tahu datang sinting pulang gila. Langsung kena, itu kalau kena 15 tahun. Kalau orang tidak tahu kelemahannya, susah untuk melepaskannya. Semua ilmu guna-guna, kelemahannya adalah satu. Pada waktu ketemu, cinta sejati. Cinta yang palsu kalahnya melawan cinta sejati. Kalau istrinya mencintai apa adanya, maka ikatan batin itu yang dibuat mantra luntur, tidak berfungsi. Dan yang kedua, dikalahkan dengan dihadapi tanpa dendam. Karena semua unsur mistik ilmu guna-guna, kalau istrinya itu kecewa dendam, ilmunya tambah hebat. Tapi kalau istrinya itu mengampuni, memaafkan, maka kekuatannya itu akan luntur secara bertahap, tidak berfungsi. Maka Alkitab berkata, pengampunan adalah kunci pemulihan. Tapi kalau dihadapi dengan dendam, tambah hebat, tambah kuat. Karena semua unsur mistik mengambil unsur dari kepahitan, diubah menjadi energi kekuatan untuk mempengaruhi. Tapi bersangkutan mengampuni dan tidak ada dendam, maka kekuatan mistik ini akan luntur secara bertahap. Dan yang ketiga, ini rahasia kelemahan yang ketiga, dekatkan ke anak kandungnya. Bekas istri ada, bekas anak tidak ada. Tapi apapun alasannya, cerai tidak boleh. Itu firman Tuhan. Amin. Dekatkan anak kandungnya. Hubungan batin yang paling kuat, hubungan darah orang tua dan anak. Dekatkan anak kandungnya, otomatis akan menggoyahkan mantra yang dibuat itu. Karena yang palsu, waktu yang ketemu yang asli akan goyah. Jelas? Maka untuk mengalahkan guna-guna, dekatkan anak kandungnya. Nggak punya anak, dekatkan orang tuanya. Orang tua goodbye, anak nggak ada, gimana? Dekatkan kakak dan adiknya. Kakak adik nggak ada, dekatkan sahabatnya. Nggak ada semua, hanya Tuhan yang bisa. Itu harus
ada yang orang dekatnya dia itu untuk menggoyahkan mantra itu, jelas? Nah, kalau ini bukan orang Kristen, itu perlu waktu 3 tahun baru bisa kembali ke Tuhan. Tapi kalau orang Kristen, ada kuasa nama Yesus. Sekarang saya jelaskan tentang mantra. Mantra itu digunakan bekerja jam 6 sore, parkir depan pintu. Loh, mantra ada tukang tempat parkirnya. Sebelum masuk, waktu jam 12 malam. Mantra masuk jam 12 malam, nguasain hati dan pikiran. Shock. Jelas? Jelas? Jadi, adakan doa peperangan sebelum jam 6 sore. Sebelum mantra itu diparkir. Memang doa setiap waktu itu bagus. Amin. Tapi khusus doa peperangan ini lebih efektif itu kalau mendekati jam 6 sore. Kenapa? Karena dukun akan kirim mantranya itu jam 6 sore. Kenapa dukun tidak kirim siang bolong? Kecuali dukun geblung goblok. Karena di alam roh ini beda dengan alam nyata. Kalau di alam nyata siang, di alam roh itu malam. Kalau di alam nyata ini malam, di alam roh itu siang. Makanya alam roh Indonesia dengan Amerika itu beda. Jelas? Jelas? Makanya setan Indonesia makannya bunga. Setan Amerika hotdog. Nah, beda. Beda budaya, beda kepercayaan. Jelas? Jadi ingat. Makanya dukun itu kalau kerja jam 6 sore. Tidak mungkin jam siang. Jelas? Karena waktu mantra dikirim itu di sana pas memulai awal pagi di alam roh. Nah, jam 12 malam itu di alam roh ada jam 12 siang. Makanya mantra bekerja jam 12 siang. Jadi kalau itu orang Kristen, doanya Indonesia semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala roh-roh jahat, roh-roh setan, roh-roh gelap kami usir keluar dalam nama Yesus. Segala ikatan batin yang dibuat mantra, aku putuskan dalam nama Yesus. Segala roh jahat keluar. Jadi ikatan batin dibuat mantra, putus dalam nama Yesus. Jam 6 sore, jam 12 malam, doa itu lagi. Maksimal 1 tahun pasti balik. Karena kalau sudah putus ikatan batinnya dengan nama Yesus, dia akan ingat keluarganya, anaknya, orang tuanya. Tapi sayangnya ya, ini pengalaman saya dalam ilmu guna-guna. Pertama kali diingat itu adalah anaknya dulu. Setelah anaknya, baru orang tuanya. Terakhir baru istrinya. Saya juga aneh, itu pengalaman saya selalu itu. Jadi istrinya itu ingatnya yang terakhir. Pertama dulu anaknya dulu. Karena ikatan batin hubungan orang yang paling hubungan darah. Saya itu orangku, setelah orang tuanya, terakhir baru istrinya, baru ingat. Kalau udah ingat, selesai. Jelas? Ingat, cinta yang palsu kalahnya lawan cinta sejati. Kenapa Yesus ajarkan pengampunan? Karena di dalam pengampunan ada kekuatan kita. Amin. Ada yang tanya tadi, Pak, bagaimana ciri-ciri orang kena pelet? Betul? Oke. Ciri orang kena pelet yang pertama, lupa istri, lupa anak, lupa orang tua. Kalau bandot itu ingat orang tua. Jelas? Ingat anak, lupa istri. Itu bandot. Nah, yang kedua, 1 lawan 1. Pak, kemarin habis sama tetangga, saya itu pembantu sama teman saya. Wah, itu bandot udah. Kalau itu ilmu pelet, 1 lawan 1. Jelas? Jelas? Dan yang ketiga, tidak betah di rumah. Jadi kalau di rumah itu nggak betah, ini keluar terus. Yang keempat, tidak suka dandan. Jadi dia tidak ngurusin badannya sendiri, karena mantra itu menguasai pikirannya. Beda dengan bandot, mau ke sana dia jelas? 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 Apalagi kempling. Nah, 1 lawan 1, kalau kena mantra dia tidak suka dandan. Yang kelima,
mondar mandir depan pintu. Kalau di rumah dia itu mondar mandir depan pintu kira-kira jam 6 sore karena mantra itu diparkir jam 6. Nah, saya itu yang keenam, waktu jam 12 malam waktu dia tidur itu gini, gagap-gagap karena hati nurani tidak mencintai. Kuasa setan menguasai pikirannya, terjadi konflik perang batin. Itu jam 12 malam. Jelas? 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 Nah, dan yang berikutnya, orang tuanya atau anaknya atau istrinya yang berhubungan dengan keluarga akan punya mimpi-mimpi aneh, ketemu hal-hal aneh, roh orang yang sudah meninggal. Jadi firasat roh yang meninggal itu akan ada karena itu akibat dari ikatan batin yang diputus. Jelas? Jelas? Oke, tanya jawab.